Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kami sebagai CPP Angkatan 9 untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Dan selanjutnya selawat salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini sebagai calon guru penggerak ada yang namanya menyebarkan budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, Bapak dan Ibu, budaya positif di sekolah yang kita terapkan berarti budaya-budaya yang baik. Asalnya adalah dari kelas, mulai dari tingkat kelas. Kalau dari tingkat kelas itu namanya yang disebut dengan kesepakatan kelas. Jadi setiap kita guru hendaknya bisa memberikan atau membuat kesepakatan kelas dengan tujuan adalah untuk kenyamanan, ketentraman, dan kesenangan siswa menerima pelajaran dari guru. Nah, kalau kesepakatan kelas itu tidaklah sama dengan hukuman, tidaklah sama dengan peraturan, tetapi kesepakatan kelas itu adalah apa yang diinginkan oleh peserta didik kita. Berarti kalau peserta didik menginginkan umpamanya masuk tepat waktu, tidak keluar masuk dalam waktu belajar, itu adalah kehendak dari siswa itu sendiri. Nah, kalau seandainya siswa itu melanggar, itu namanya siswa menerima konsekuensi dari apa yang telah dijanjikan, dibuat kesepakatan sesama siswa di dalam kelas. Nah, kita selaku guru hanya memfasilitasinya saja atau sebagai pendamping saja. Nah, setelah itu dari kesepakatan kelas itu akan beranjak nanti kepada kesepakatan sekolah atau peraturan-peraturan sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, kalau hal itu sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya, akan timbullah suatu budaya atau kebiasaan yang baik di sekolah. Umpamanya bersalaman masuk kelas, bertegur sapa dengan sesamanya, menyapa guru. Nah, itu merupakan budaya-budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Nah, untuk itu, untuk menerapkan budaya positif ini, guru harus bisa memahami konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, guru harus merubah paradigma belajar, atau kita berubah, beranjak dari pandangan lama ke pandangan baru. Lalu yang kedua, disiplin positif, disiplin aturan-aturan yang baik. Yang ketiga, nilai-nilai kebaikan. Lalu juga kita pertimbangkan kebutuhan dasar manusia.
Karena kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Karena kita pengen disayangi, pengen dihargai atau diterima dan sebagainya. Itu harus dipertimbangkan. Jadi kalau seandainya anak ada nakal di dalam kelas, sewaktu kita mengajar, mungkin dia ribut, mungkin dia butuh perhatian, pengen dihargai, pengen diperhatikan. Nah, inilah yang sering kita lupakan Bapak dan Ibu. Jadi kalau seandainya kebutuhan dasar manusia ini tidak kita perhatikan, maka timbullah namanya suatu peraturan saja di kelas. Kalau peraturan itu namanya hukuman nanti kalau ada yang melanggar. Nah, lalu motivasi perilaku, nah inilah yang diharapkan. Umpamanya kita selaku guru melarang anak ribut di dalam kelas. Kalau seandainya ribut, kita berikan hukuman. Kalau seandainya anak tidak membuat PR, kita berikan hukuman. Nah, itu sifatnya hanya sementara. Mengapa demikian? Karena dia takut dengan kita. Nah, jadi untuk itu motivasi perilaku ini hendaknya berasal dari dalam dirinya. Makanya beranjaklah kita dari kesepakatan kelas tadi. Kenapa? Anak menyadari bahwasanya perbuatan yang dilakukannya itu salah. Berarti dia menerima dengan apa yang telah disepakatinya. Selanjutnya ada posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini juga ada beberapa macam. Lalu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini itu adalah bagaimana seorang guru mencarikan solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak. Mungkin ada anak ini yang dibully oleh temannya, yang berkelahi sesama temannya, nah, atau yang merusak temannya dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, ini paradigma baru di dalam pembelajaran. Kita hendaknya bisa merubah pola pikir atau pemahaman kita yang selama ini, bagaimana kita memahami tentang pembelajaran, dan sekarang bagaimana pula kita memahami pembelajaran. Bella. Selanjutnya, miskonsep tentang teori kontrol. Nah, ini bagaimana kita merubah paradigma berdasarkan respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon tentang dunia, bagaimana kontrol tentang dunia? Realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Karena setiap peserta didik itu, kalau kita lihat, itu tidaklah sama, akan berbeda masing-masingnya. Makanya di dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita hendaknya bisa memahami bagaimana perbedaan peserta didik itu. Nah, kadang-kadang anak suka belajar dengan melihat gambar. Kadang-kadang anak belajar suka mendengar. Kadang-kadang anak belajar suka bekerja. Nah, selama ini kita mungkin mengajar ya apa yang kita kehendaki. Umpamanya kalau waktu mendengar semuanya. Sementara yang suka bekerja, dia tidak akan mau. Dan orang yang suka melihat dengan matanya juga tidak akan bersemangat menerima pelajaran kita. Nah, itulah pelajaran berdiferensiasi tadi. Nah, itu selanjutnya bagaimana disiplin positif itu di sekolah. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta
memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, Bapak dan Ibu, untuk menciptakan disiplin positif ini juga melalui namanya kesepakatan kelas tadi. Nah, disiplin positif itu tidak ada yang namanya reward. Umpamanya anak ini rajin membuat tugas, jangan anak itu mengharapkan reward. Atau rewardnya kalau dia pandai rajin membuat tugas, berarti dikasih nilai. Lalu ancaman dan hukuman. Nah, kalau disiplin positif tidak ada mengharapkan yang namanya imbalan tersebut. Mengapa demikian? Karena disiplin positif itu timbul dari diri anak sendiri. Berarti kesadaran dia sendiri. Makanya perlu kita menerapkan namanya kesepakatan kelas tadi. Nah, di dalam kesepakatan kelas itu bisa kita buat bertanggung jawab, tugas tepat waktu, masuk sesuai tepat waktu, tidak ribut dalam belajar. Dan itu janganlah guru yang membuat, tapi guru hanya memberikan pertanyaan atau namanya pemantik saja. Nanti silakan anak berdiskusi apa maunya. Nah, kalau seandainya dia langgar, berarti konsekuensi dia menerima. Berarti dia sudah istilahnya sudah menanamkan dari dirinya sendiri. Makanya buatlah suatu bentuk kesepakatan. Boleh kita guru bidang studi, tidak masalah. Berarti setiap umpamanya PAI membuat kesepakatan di kelas PAI, waktu jam PAI ya berlakulah kesepakatan tadi. Kenapa? Kita tidak akan ribut-ribut lagi dengan anak. Kalau nak buat tugas, kamu duduk di depan, kamu kakak itu segala macam. Tidak ada ribut lagi kita. Pokoknya waktu dia menimbulkan ide untuk kebaikan kelasnya dengan pelajaran kita akan disampaikan nanti dalam kesepakatan kelas. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, nilai lagi ya. Ini motivasi tadi. Nah, jadi motivasi itu memang berasal dari luar dan dari dalam diri. Nah, kalau dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Umpama anak itu termotivasi, terdorong melakukan karena takut dengan hukuman, dengan ganjaran yang kita berikan. Lalu mendapatkan imbalan, mungkin dia termotivasi, terdorong untuk melakukan dengan dapat nilai. Nah, kalau yang eksternal ini sifatnya hanya sementara. Selesai itu kan hilang. Sementara yang internal, kalau memang berasal dari dalam dirinya, berarti untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, inilah tujuan dari budaya-budaya positif itu kita terapkan di sekolah. Nah, nanti budaya positif itu akan melebar menjadi namanya budaya positif sekolah. Tapi akarnya adalah dari kelas kita masing-masing. Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini ada kebutuhan dasar manusia, ada kebutuhan kita, kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan kita kasih sayang. Makanya ada anak kita yang ketemu oleh kita ingin MBO-nya besar kan? MBO-nya besar berarti dia ingin kasih sayang ya. Berarti ingin diperhatikan. Inilah yang terlupakan oleh kita. Mampu angkang juga kata nembus semua. Nah ini. Nah, tapi dia butuh. Makanya dia cuek dengan apa yang kita sampaikan. Lalu kebebasan. Ya. Berarti dia ingin bebas, tidak ingin beban. Nah, pada pelajaran berdiferensiasi ini semuanya harus kita perhatikan. Apa maunya anak, apa sukanya anak. Nah, selanjutnya penguasaan.
ada anak ini ingin berpuasa, harus diakui oleh teman-temannya. Nah, kalau macam-macam kok, nah, ini kita urus juga. Lalu kesenangannya. Nah, dari lima kebutuhan dasar ini akan banyak menimbulkan konflik kalau guru tidak bisa memperhatikan hal ini. Nah, kalau solusinya di sini ada guru sebagai posisi kontrol. Bagaimana guru itu mengontrolnya? Ada sebagai hukuman, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Ada dua. Boleh menyapi mayang. Ini betul keberadaannya. Ako le orang na ito. Weh, biar saya. Weh, aku tunjuk sekarang. Tapi dulu. Hijau masuk dalam. Hijau masih mana? Hijau ini bayinya. Masuk ke hijau masuk. Onde saat hijau. Bayu. Dale. Punya masuk hijau. Bapak. Bapak. Duduk. Kesempatan saya. Dan tak lihat siapa. Kamera rokok. Tiga itu. Ada dua. Boleh menyapi mayang. Ini betul keberadaannya. Ako le orang na ito. Weh, biar saya. Weh, aku tunjuk sekarang. Tapi dulu. Hijau masuk dalam. Hijau masih mana? Hijau ini bayinya. Masuk ke hijau masuk. Onde saat hijau. Bayu. Dale. Punya masuk hijau. Ini malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desni Suryani, guru bahasa Inggris di UPT SMP Negeri 8 Sutra, dan juga merupakan rekan sejawat dari Bapak Zaijoni MA. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Joni di sekolah. Beliau adalah sekarang ini sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Pesisir Selatan dari UPT SMP Negeri 8 Sutra. Semenjak beliau menjalani pendidikan guru penggerak, ada beberapa terobosan yang beliau lakukan sesuai dengan bidang yang beliau ampu. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam, seperti kegiatan ekstrakurikuler yang beliau kembangkan, yaitu ekstrakurikuler di bidang tahfiz. Kalau dilihat dari banyak kemajuannya, sangat banyak sekali kemajuannya, bahkan para peserta didik sudah ada yang hafal sebanyak 3 juz. Sewaktu mengajar, beliau menggunakan media dengan media Canva. Hal ini banyak para peserta didik antusias untuk mengikuti pembelajaran dengan beliau. Beliau juga sering berbagi dengan rekan guru yang lain bagaimana meningkatkan pendidikan di sekolah. Saya berharap pada Bapak terus maju dan berkarya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang Bapak Zaijoni pada kesempatan ini, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niko Fernando Alexander, guru PJOK di UPT SMP Negeri 8 Sutra, dan juga merupakan rekan sejawat dari Bapak Zaijoni MA. Di sini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Zaijoni di sekolah. Beliau adalah sekarang ini sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Pesisir Selatan dari UPT SMP Negeri 8 Sutra.
Semenjak beliau menjalani pendidikan guru penggerak, ada beberapa terobosan-terobosan yang beliau lakukan sesuai dengan bidang yang beliau ampu. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam, seperti kegiatan pengembangan diri, yaitu kegiatan rutin setiap hari Jumat. Kalau dilihat sangat banyak kemajuannya. Bahkan para peserta didik sudah berani tampil dan berbicara di depan umum. Sewaktu mengajar, beliau menggunakan media dengan media Canva. Hal ini banyak para peserta didik antusias mengikuti pelajaran dengan beliau. Beliau juga sering berbagi dengan rekan guru yang lain bagaimana meningkatkan pendidikan di sekolah. Saya berharap pada Bapak Zajoni terus maju dan berkarya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang Bapak Zajoni pada kesempatan ini, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.